Stefani Daniela. Aku akan menjelaskan materi tentang digitalisasi perbankan. Kita di sini akan sharing bareng ya, Kak. Oke, pertama aku akan menjelaskan tentang pengertian digitalisasi perbankan. Lalu ada latar belakang digitalisasi perbankan. Lalu apa sih itu tujuan digitalisasi perbankan? Dan ada dampak dari digitalisasi perbankan, dan terakhir itu risiko tantangan digitalisasi perbankan sendiri. Oke, yang pertama kita akan masuk ke pengertian digitalisasi perbankan. Apa sih itu digitalisasi perbankan? Nah, digitalisasi perbankan itu adalah proses perubahan sistem pembayaran perbankan dari cara konvensional berubah menjadi berbasis teknologi digital agar transaksi menjadi lebih cepat, efisien, mudah, dan praktis. Lalu kita akan belajar tentang latar belakang digitalisasi perbankan. Ada 3 nih. Yang pertama yaitu perubahan gaya hidup masyarakat menjadi cashless society. Yang kedua ada perkembangan teknologi, internet dan smartphone. Yang terakhir ada kebutuhan masyarakat terhadap layanan yang lebih cepat. Oke, ada 3. Oke, kita akan masuk ke tujuan digitalisasi perbankan. Ada 4 tujuan dalam digitalisasi perbankan. Yang pertama, meningkatkan keamanan dan transparansi dalam transaksi. Yang kedua, ada memperluas akses keuangan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dalam pelayanan. Dan yang terakhir yaitu mempermudah transaksi masyarakat. Itu dia tujuan, latar belakang, dan pengertian dari digitalisasi perbankan. Next, kita akan lanjut ke dalam dampak dari digitalisasi perbankan. Sekarang kita akan membahas tentang dampak dari digitalisasi perbankan. Nah, dampak itu ada 2. Yang pertama ada dampak positif dan ada dampak negatif. Kita akan membahas tentang dampak positifnya dulu ya. Jadi ada 3 dampak positif dari digitalisasi perbankan ini. Yaitu yang pertama, ekonomi lebih modern. Oke. Yang kedua, transaksi lebih efisien. Yang terakhir itu mendukung para UMKM dan bisnis-bisnis online. Oke, jangan lupa juga kita ada yang namanya dampak negatif dari digitalisasi perbankan. Yaitu yang pertama, meningkatnya penipuan digital. Jadi makin banyak penipuan di era digital ini. Lalu yang kedua ada yang namanya ketergantungan pada internet. Oke semua, sini yang terakhir kita akan membahas tentang resiko atau tantangan dari digitalisasi perbankan. Nah, banyaknya resiko-resiko dari digitalisasi perbankan yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada cybercrime atau bisa dibilang dari kejahatan cyber. Ada banyak jenis lah. Yang pertama itu jenisnya itu hacking. Yang kedua ada yang namanya penipuan online. Yang ketiga juga yang namanya pencurian data. Dan masih banyak ada jenis dari kejahatan cyber ini. Yang kedua itu ada kebocoran data. Saat keamanan dari aplikasi digital ini lemah, di situ pasti ada kebocoran. Oke. Yang ketiga ada minim literasi digital. Gak semua masyarakat mengerti soal digital tentang teknologi digital. Bagi kebanyakan ini yang sering kecolongan data-data atau kayak sering dapat penipuan online atau kayak ditarik kayak hacking gitu, itu kebanyakan rata-rata orang tua. Oke, selanjutnya materi tentang bank digital akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yati. Saya dari Universitas Pamulang, Fakultas Ilmu Hukum. Di sini
Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bank digital beserta contohnya baik dan buruknya menggunakan bank digital. Kita mulai saja ya. Coba teman-teman bayangin 10 tahun yang lalu kita mau mendaftarkan bank. Kita harus pergi ke gedung bank, kita harus antri, ambil formulir, terus kita isi, kita banyak tanda tangan tentang dokumen, terus kita tunggunya lama loh. Terus nih ketika udah jadi, pada malam hari ketika anjir dan kita ingin mentransfer uang kepada kerabat, anak, atau istri, lagi anjir nih. Coba teman-teman bayangin pada malam hari saat itu mau kirim gimana? Nggak bisa, kita harus ke bank dulu. Jadi yang kita lakukan apa? Bersabar, nunggu matahari terbit besoknya, baru kita siap-siap bawa motor, terus kita harus isi bensin. Itu kan butuh waktu. Coba teman-teman bayangin gimana sih capeknya? Nah, makanya teman-teman, dari masalah yang sampai tadi 10 tahun yang lalu, sekarang ini dipermudah dari e-banking. Contohnya apa aja sih bank digital itu? Kenapa sih kita? Ya karena tadi masalah yang tadi sudah kita bahas. Contohnya ada 4. Yang pertama ada Sia Bank Indonesia, Alobank, Bank Neo, Bank Jago. Dari 4 contoh bank digital yang sudah saya sebutkan tadi itu, ada juga kekurangan dan keuntungan menggunakan 4 bank digital tersebut. Apa sih keuntungan dan kelemahannya? Yang pertama, keuntungannya yang pertama, kita daftar hanya lewat handphone. Kita daftar cuma scan KTP, verifikasi wajah, itu lewat handphone. Terus apalagi keuntungannya? Ya, bunganya itu kalau kita lagi nabung lebih gede dari bank biasanya. Untuk transaksi itu gratis admin. Terus pelayanannya 24 jam. Terus apa sih kelemahan dari 4 bank digital tersebut? Ya, kelemahannya ketika kita lagi di suatu tempat yang sinyalnya tidak mendukung, ketika kita transaksi, ya bakal aplikasinya error, transaksi gagal. Terus apalagi sih kelemahannya? Ya, kadang di era digital sekarang ketika ada yang kirim-kirim link itu, kita bakal ngeklik, terus kita ketipu, saldo kita tersedot. Terus kalau misalnya kita mau transaksi, tapi transaksinya itu gagal, tapi dipotong, kepotong ini, itu solusinya gimana sih? Ya kita cuma bisa lewat aplikasi ke CS lewat chat dan telepon. Kita nanti di saat kita dapat aksesnya itu, jadi kita prosesnya itu nelpon CS, terus diverifikasi, tanyain email, tanyain nama lengkap, terus kita tinggalnya di mana, terus keluhan kita apa. Nah di situ nanti pihak CS akan mengkoordinasi ke kita untuk menunggu 3-7 hari kerja. Ya itu, jadi kalau ada masalah kita nunggu agak lama sih. Itu sih salah satu kelemahannya. Baik, sekian dari pemaparan materi saya. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Yakin Rahmat Gule, saya dari Universitas Pamulang, Fakultas Ilmu Hukum. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi kami yang berjudul Bank Digital atau Digitalisasi Perbankan. Sebelumnya teman saya Fani dan Mia telah menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan bank digital dan contoh-contoh bank digital yang ada di Indonesia. Nah, di sini saya akan fokus pada penyelesaian sengketa lewat jalur non litigasi dan jalur litigasi. Nah, sebelumnya bank digital ini tetap tunduk pada Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1998, dan Undang-Undang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2022. Nah, bagaimana sih
proses penyelesaian lewat non litigasi dan mana yang lebih baik, non litigasi atau litigasi. Nah, sebelumnya jika teman-teman atau nasabah mengalami kendala atau misalnya yang lebih sering kasusnya kehilangan duit di salah satu bank digital, teman-teman bisa mengikuti tahap awal, yaitu penyelesaian lewat non litigasi atau mediasi. Nah, teman-teman bisa langsung menelpon CS bank digital tersebut atau mengirim pesan lewat via email. Nah, jika penyelesaiannya tidak ada atau titik terangnya atau pertanggungjawaban dari bank digital tersebut selama kurang lebih pengerjaan yang biasanya itu 20 hari kerja, bisa diperpanjang 20 hari kerja juga jika dibutuhkan. Nah, teman-teman bisa masuk ke jalur litigasi, yaitu mengajukan gugatan ke pengadilan jika lewat tidak jalur non litigasinya tidak ada titik terang dan pihak perbankannya juga tidak mau bertanggung jawab atas kendala yang dialami oleh nasabah atau konsumen. Jadi setelah menempuh jalur non litigasi dan tidak menemukan titik terang dan pertanggungjawaban dari bank digital, teman-teman bisa langsung masuk ke jalur litigasi, yaitu mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dan pengadilan agama jika bank digital tersebut bank digital syariah. Nah, tetapi mana sih yang lebih cepat atau lebih biayanya ringan? Yang lebih sering penyelesaian sengketa ini banyak yang lebih memilih penyelesaiannya lewat non litigasi karena biayanya ringan dan proses penyelesaian permasalahannya juga cepat. Nah, kalau litigasi memang itu putusannya mengikat, tetapi prosesnya lama dan biayanya lumayan mahal. Nah, biasanya yang sering mengajukan gugatan ke litigasi ini yang kerugian konsumen di atas 500 juta atau ratusan juta. Jadi sekian teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Proses penyelesaian sengketa di bank digital ini kurang lebih saya ucapkan terima kasih.